Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AKTR. Oke ya teman-teman, kali ini aku ada project mengganti oli mesin dari NMAX ku ya teman-teman. Ini kondisinya miris ya teman-teman. Untuk trip yang ada di speedometer, kita lihat dulu ya teman-teman sebelumnya. Nah, ini kondisinya agak miris, yaitu oil trip sama V-belt trip itu sudah menyala semua. Jadi ini sudah diingatkan untuk penggantiannya. Untuk oil tripnya itu sudah mencapai 4.300. Untuk V-beltnya sendiri sudah mencapai 25.000 km. Jadi yang mana yang aku dulukan adalah olinya. Jadi kalau untuk penggantian oli itu lebih baik diprioritaskan ya teman-teman. Kalau V-belt itu menurut aku sendiri kalau 25.000 km lebih sedikit itu masih di batas aman ya teman-teman. Pokoknya ya nggak sampai 30.000 km lebih itu. Ya tapi dianjurkan itu setiap 25.000 km itu harus ganti untuk V-beltnya. Untuk oli sendiri itu ya usahakan menjadi prioritas utama untuk penggantiannya ya teman-teman. Jangan sampai telat karena kondisi oli di dalam mesin itu sudah menurun performanya. Jadi untuk pelumasan, untuk melindungi mesin itu sudah menurun sekali. Tapi tentunya untuk oli mesin itu yang dikontrol adalah volumenya. Jadi untuk cara mengontrol volume sudah pernah aku share videonya. Untuk caranya bisa dilihat di channel ini ya teman-teman. Oke, kembali ke topik penggantian oli di NMAX ku ya. Jadi pada video kali ini aku akan mengganti olinya yaitu menggunakan ini. Nah, ini Fastron hijau. Kenapa aku menggunakan Fastron hijau ini? Jadi di konten-konten sebelumnya yang aku melakukan penggantian oli itu banyak yang bertanya-tanya ya. Kalau dibandingkan sama Fastron hijau gimana bang? Nah itu kan aku sendiri jadi penasaran ya teman-teman. Bagaimana kalau menggunakan Fastron hijau ini di NMAX lama atau NMAX 2DP. Jadi untuk SAE nya sendiri itu 1040 ini cocok banget untuk mesin 2DP. Jadi rekomendasi dari pabrikan Yamaha itu menggunakan SAE buntut 40. Jadi ini pas banget, cocok. Nah ini kebetulan sudah APSN. Jadi ini sudah tinggi banget ya teman-teman untuk sertifikasi API-nya. Nah seperti ini kemasan 1 liter. Di produknya tertulis fully synthetic oil. Jadi ini kemungkinan menurut saya masih semi sintetis ya teman-teman. Karena harganya itu ya masih di bawah 100.000. Seperti ini. Ini kemarin aku dapat harga sekitar 75 ribuan ya teman-teman. Nah ini kan merupakan produk dari Pertamina. Jadi kalau kita menggunakan oli Fastron ini ya sama dengan kita menggunakan oli produk Indonesia atau produk lokal ya teman-teman. Oke, sebelumnya mari kita kuras dulu oli yang ada di mesin NMAX ini. Jadi seperti sebelum-sebelumnya, cara yang aku gunakan untuk menguras oli itu yaitu panaskan mesin dulu sekitar 10 menitan lah, sampai kondisi mesin lumayan hangat atau sudah panas. Kemudian diamkan dulu selama sekitar 10 menit agar oli yang setelah bersirkulasi tadi itu turun ke bawah semua. Kalau sudah turun semua ke bawah, mari kita buka baut pengurasannya. Oke, nggak usah panjang lebar, let's go, kita kuras.
Oke ya teman-teman, inilah hasil dari pengurasan oli dari NMAX ku ya teman-teman. Jadi ini sebelumnya bisa dilihat sendiri di konten sebelumnya itu aku menggunakan oli Fastron ungu. Jadi di sini aku akan sedikit bercerita ya. Jadi untuk performa Fastron ungu ini di NMAX Old atau NMAX 2DP itu aku rasa itu bisa aku acungi jempol. Enak banget ya teman-teman. Untuk putaran atas itu enak banget. Ya memang sih di pagi hari itu agak sedikit berat ya, karena olinya itu lebih kental dari oli-oli yang lain, yaitu SAE nya itu 1550. Jadi itu agak lebih kental. Tapi untuk performa kalau mesin sudah panas itu enak banget. Untuk macet-macetan itu apalagi terasa enak banget. Di mesin itu halus. Untuk putaran tinggi, minim getaran, pokoknya enak ngacir lah menggunakan Fastron ungu ini. Jadi aku bisa bilang puas menggunakan Fastron ungu di NMAX Old. Jadi itu kemarin itu aku melakukan penambahan. Pada penggantian oli sebelumnya itu aku masukin sekitar 900 mili dan sisanya itu ada 100 mili. Sekitar di kilometer 3000 aku melakukan penambahan 100 mili tersebut ke dalam mesin. Karena apa? Karena di penggantian sebelumnya itu susutnya itu agak banyak ya teman-teman. Sejauh 4000 km itu susutnya agak banyak. Jadi aku melakukan top up sekitar 100 ml tadi. Oke, nggak usah panjang lebar. Mari kita masukkan oli Fastron hijau ini, Fastron SAE 1040 ya teman-teman. Jadi sebelumnya ini kan volumenya kan masih 1 liter ya. Jadi aku akan menguranginya sekitar 100 ml. Jadi untuk 100 milinya aku masukin botol sini ya, aku kira-kira ya sekitar segini saja, sekitar segini. Nanti kan enak, sisanya tinggal dimasukin semua ke dalam mesin. Karena ini botol 100 ml ya teman-teman. Nah, kita kira-kira saja sekitar segini itu. Ya mungkin ini kurang lebih 100 mili. Oh ya, sebelumnya ini aku beli di Speed Service. Di toko oren itu ada toko Speed Service. Speed Service itu toko yang menjual oli-oli long drain atau oli-oli yang berhubungan dengan grup LDIC ya teman-teman. Oli-oli mobil yang sering digunakan di motor. Dan kemarin itu aku mendapatkan ya ini bonus stiker. Ini stikernya desain baru ya teman-teman, long drain interval community. Nah pasti kalau kita beli di sana kita free stiker seperti ini. Oke, mari kita masukkan oli Fastron hijau ini di NMAX Old. Corongnya seadanya aja ya teman-teman. Jadi ini bisa kita masukkan semua karena tadi sudah kita kurangi sebanyak 100 ml. Ini volumenya sekitar 900 ml. Jadi kan kita sesuaikan dengan rekomendasi dari pabrikan ya teman-teman. Jangan sampai lupa tutup lagi untuk penutupnya ya. Nah saatnya kita mengetes atau mengukur seberapa sisa dari oli Fastron ungu yang aku pakai sejauh 4300 km. Nah ini lumayan jauh ya untuk jarak tempuhnya. Oke, mari kita masukkan lagi di sini.
Soalnya pakai masih gitu. Siapa tahu yang mau tolong, apa silakan. Nah, ternyata sisanya sekitar segini ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat. Ini di batas ini ya. Nah, ini sekitar, kalau prediksi saya, hitungan saya sekitar 700 mililiteran. Jadi ini kita masukkan, hitungannya kan dulu kita masukkan 900 mili, lalu kita top up 100 mili, jadi kita masukkan itu sejumlah 1 liter penuh. Itu sisanya sekitar segini. Ini sekitar berapa ini ya? 650 atau 705 atau 700 milian lah, sekitar segitu. Jadi susutnya itu sekitar 300 mililiteran. Sekitar segitu. Oke, next akan aku review bagaimana penggunaan atau rasa dari Fastron hijau ini di NMAX 2DP ya. Saksikan terus dan tunggu di channel ini ya teman-teman. Oh ya, jangan sampai lupa untuk mereset kembali trip olinya ya teman-teman untuk Yamaha NMAX ini. Tidak bosan-bosan aku akan memberikan tutorialnya untuk mereset trip olinya. Nah, ini kan tepatkan dulu di trip oli. Odometer, trip 1, trip 2, trip oli. Lah, ini kan sudah di trip oli. Kelihatan kan ini 4300, ini sudah ada di trip oli. Tekan tahan pada tombol reset sampai berkedip seperti ini, tekan tahan lagi. Nah, ini kan sudah 0. Oil tripnya sudah tidak berkedip lagi. Nah, tinggal V-belt tripnya yang masih berkedip. Oh ya, kalau ada masukan silakan komentar. Kan kebetulan V-belt aku kan lagi butuh penggantian. Jadi kalau ada masukan silakan tulis di komentar. Ada yang penasaran dengan V-belt apa? Itu nanti aku akan review dan memasang di NMAX ku. Jadi kalau ada masukan sebaiknya aku pakai V-belt apa? Dan kalau ada yang penasaran nanti aku ukur untuk dimensinya, aku bandingkan dengan V-belt originalnya. Jadi ini sementara kan aku memakai V-belt Mitsubishi, itu performanya masih enak ya teman-teman. Jadi untuk next tolong kasih masukan untuk memakai V-belt merek apa ya teman-teman. V-belt racing lah atau merek-merek lain, gak apa-apa, tulis di kolom komentar aja, kasih masukan ke channel ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.